Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini Romo Kiai Haji Junaidi Imron akan berada di dua tempat. Yang pertama di pagi hari akan ada di Masjid Az-Zaini, dan yang kedua di malam harinya akan berada di Masjid Thariqul Huda. Saat ini teman saya Ayu Widya Ningsi ada di Masjid Az-Zaini. Untuk Ayu, silakan laporannya. Benar sekali Mbak Dinda, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di dalam aula Masjid Az-Zaini. Saya akan ajak Anda untuk bergeser ke depan aula Masjid Az-Zaini. Yuk ikuti saya. Dan seperti inilah suasana di depan aula Masjid Az-Zaini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:45, maka kajian subuh akan segera dimulai. Mari kita simak bersama mauizah hasanah dari guru kita, Romo Kiai Haji Junaidi Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita selalu senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kumpul bersama di aula Masjid Az-Zaini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Rajab sudah berakhir. Semoga amal ibadah dan amal perbuatan amal baik kita di bulan Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini diakui sebagai pengikut beliau serta mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat guru kita yang selalu kita tunggu-tunggu tausiah-tausiah serta siraman-siraman ilmunya, yaitu Romo Kiai Haji Junaidi Imron, dan yang kami hormati pengurus Masjid Az-Zaini, yang kami hormati Bapak Kiai dan Ibu Nyai, serta yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Az-Zaini. Baik, untuk menambah keberkahan serta kemuliaan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, mari langsung saja kita simak bersama-sama tausiah-tausiah serta siraman-siraman ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Untuk guru, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illah wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaman wa jami masyaihina habaibana salalaman wa khab marhaba limasyur wa alaman wa ramahmid ramaidris wa alaman wa jami man hadara fi hadil majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Alhamdulillah, dumateng para bapak alim, para bapak ulama, Bapak Yai, Bu Nyai ingkang tansah kula antu-antu dawuh-dawuhipun, dumateng sesepuh Haji Sepuh Bini Sepuh ingkang tansah kawula takzimi pirawuh sedaya ingkang berbahagia. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya saged makempal wonten Masjid Az-Zaini mriki. Mugi-mugi pakempalan kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi pakempalan kula panjenengan sedaya menika kala mangke kanthi fadilahipun thalabul ilmi, fadilahipun silaturrahim. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tansah pinaringan kesehatan kaliyan Allah. Mugi-mugi diparingi yuswa ingkang panjang, sedaya putra wayah dadosaken putra wayah ingkang benih, putra wayah ingkang sholih sholihah. Allahumma amin.
Mugi-mugi sedaya keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sat menika nandhang gerah enggal-enggal dipanggihaken obatipun, disehataken kados biasanipun malih. Allahumma amin. Alhamdulillah pirawa sedaya saat punika kula panjenengan sedaya sudah di awal saking wulan Sa'ban. Kala wingi kula panjenengan sedaya wonten wulan Rajab. Wonten wulan Rajab kala wingi kula panjenengan sudah banyak kita menghormat adanya bulan Rajab, membaca zikir yang disunnahkan di bulan Rajab. Di antaranya kita semuanya membaca istighfar yang biasa disunnahkan di bulan Rajab dengan doa kita Rabbi firli warhamni watub alayya. Insyaallah kali ini kita sudah memasuki di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban niki lek ndawahaken tiyang Jawa wulan napa? Wulan Ruwah. Niki dawuhipun wulan Ruwah niku wulanipun sedaya para arwah. Kula panjenengan sedaya biasanipun wulan Ruwah untuk mendoakan semuanya para arwah kula panjenengan sedaya. Tapi kali ini juga tidak salah walaupun saat ini sampun wonten wulan Sa'ban utawi wonten wulan Ruwah, kula panjenengan sekedhik kemawon mengingat kaitannya dengan Isra dan Mi'raj Nabi. Lek dipun pirsani kaitanipun dengan kata Isra dan Mi'raj, ngapunten niki kula mbeta kitab namine Fathul Alam. Karena apa? Banyak sekali orang yang memiliki kefahaman sebetulnya Isra Mi'raj Nabi itu hanya ruh saja, atau ruh dan jasad Nabi itu bersama-sama naik sampai ke langit yang ketujuh langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iki lek didhawaken wonten kitab Fathul Alam lek ndawahaken wa annahu usriya bihi yaqadzatan bi ruhihi wa jasadihi min Makkah ila Baitil Maqdis lailan summa urija ila sama. Dan mriki sampun boten enten keraguan malih bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan Isra dan Mi'raj itu ruh dan jasadnya. Dados mboten namung ruhipun kados tiyang mimpi, mboten. Karena itu merupakan satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek ndawuhaken ruh dan jasadnya bersamaan. Mulai dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis menika di satu malam sampai ke Sidratul Muntaha ila samawat. Niki lek ndawahaken fazada bidzalika alaman siwahu syarafan wa fadlan. Untuk apa? Menambah kemuliaan dan keagungan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun dawahaken menika terjadi di tanggal 27 dari bulan Rajab, sebelum hijrah kurang bisanah wan nisfi, kurang 1,5 tahun ketika Rasul mau hijrah. Niku lek dipun pirsani ngaten menika lah. Sak menika hasil kisahnya dari Isra dan Mi'raj itu bagaimana? Dan mriki didhawuhaken wa hasilul kisah annahu sallallahu alaihi wasallam kana tilkal lailah fi baiti Ummu Hani bintu Abi Thalib. Di suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek ndahaken berdiam di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani niku sinten? Putri dari Abi Thalib, dados napa? Ammah kalian Rasulullah menika ammah, bibi dari ayah. Ngapunten, bibi dari ayah niku lek mastani ammatun, kalau dari ibu namanya kholah. Makanya orang Arab niku lek panggih kalih tiyang Jawa lek ngaturaken tiyang ahwal. Ahwal niku napa? Saudara dari ibu saya. Karena ketika orang Arab itu datang ke Indonesia nggak ada yang bawa istri. Orang Arab datang ke Indonesia laki-laki saja, menikahnya di daerah di mana ia berada. Mila saking niku lek mastani orang Jawa, orang ahwal. Ahwal itu apa? Saudara dari ibu-ibu saya. Niki lek dipun pirsani ngaten menika kala wau. Nah, wonten mriki dawuhaken ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Ummu Hani bintu Abi Thalib, fa farraja syaqful bait.
Nek ndawahaken napa? Syakef niku lek kula jenazah plafon rumah di saat itu pula langsung terbuka. Wa nazala alaihi salah satun minal malaikah, dan dari situ pula turunlah 3 malaikat sinten lek ndawahaken Jibril, Mikail dan Israfil. Niki 3 malaikat ini turun dari syakef yang terbuka itu tadi. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi ilal masjid wa tarakuhu. Niki lek ndawahaken lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh ketiga malaikat itu tadi sampai dibawa ke masjid. Dan saat itu pula faja'a sallallahu alaihi wasallam ilal Khijr fattaja'a fihi baina ammihi Hamzah wa banu ammihi Ja'far. Begitu Rasulullah sudah berada di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat 3 tadi ditidurkan di Khijr, dan di saat itu pula di sampingnya ada pamannya Hamzah dan anak pamannya yang bernama Ja'far. Niki lek ndawahaken ngaten menika. Faja'ahul malaikatus salas fahtamaluhu min bainahuma ala altufi wajhin. Sehingga ketika Rasul sudah berada di antara paman dan anak dari paman itu tadi, Rasulullah saat itu pula diambil dan dibawa oleh ketiga malaikat itu tadi dengan wajah yang sangat lembut, sehingga mereka berdua tidak merasakan kalau saat itu pula ada 3 malaikat yang datang dan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'u bihi ila Zamzam. Kemudian Rasulullah dibawa ke Zamzam. Fastalquhu. Rasulullah saat itu pula dilentangkan di situ, ditidurkan di sisi Zamzam. Niki lek ndawahaken. Wa taqaddama Jibril alaihissalam fasyaqqa sadruhu min ghairi alamin waladamin. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, dan malaikat Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek ndawaken wonten mriki min ghairi alamin waladamin, tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada darah. Terus dibelah tanpa darah, tanpa rasa sakit. Kok bisa? Berarti napa rumiyin niku sampun enten napa pati rasa, sampun enten napa dereng niki. Tapi saat niki lek ndahaken bi ghairi alamin, tanpa merasakan rasa sakit sama sekali. Karena apa? Yang membelah malaikat Jibril. Begitu dipun belah ngaten menika kalau lek ndawahaken summa istakhraja qalbuhus syarif. Lajeng saking mriki niki lek ndawahaken hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika kalau wau dikeluarkan. Hatinya Rasulullah itu dikeluarkan. Niki lek ndawahaken salahu salasan min ma'i Zamzam, dan hatinya kemudian dibasuh dengan air Zamzam 3 kali. Niki lek ndawahaken wonten mriki ngaten menika kala wau. Wa naza'a ma fihi minal adza, dan semua hati yang kotor dari Nabi itu dihilangkan oleh malaikat Jibril menika kala wau. Summa ata bitistin min dhahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Kemudian didatangkan suatu tempat yang terbuat dari emas, yang penuh saat itu pula dengan hikmah dan dengan keimanan, dan itu semua diisikan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila saking niku di dalam hati Rasul itu tidak ada kata hasud, iri, dengki. Di dalam hati Rasul tidak ada sama sekali. Dari sinilah yang dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesabaran yang lebih dibanding dengan orang-orang yang lain. Keranten apa? Memang di dalam hatinya saat itu sudah tidak ada kata iri dan dengki buat orang lain. Nah iki biasanipun tiyang niki kalau lek ngaturaken sabar. Tapi Rasul bukan sabar lagi, tapi di atas dari kesabaran. Di atas dari kesabaran niku namine napa? Lek ndawahaken bukan sabar lagi tapi hilmi. Mila saking menika ten mriki didawahaken, dan saat itu pula hati diisi dengan hikmah dan keimanan. Fa afraghu fi qalbihi asyarif, dan di dalam hati itu tadi hanya dikosongkan untuk tempat hikmah dan keimanan. Summa
rabbakahu fatta'ammuli waqtihi summa khata sadrahu wa kana yura atharul muhit fihi. Ndawahaken sak sampunipun menika dada menika kalau dikembalikan lagi kemudian dijahitnya, tapi asar dari jahitan itu masih nampak, bekas jahitan itu masih ada, tapi rasa sakit dan darah tidak ada sama sekali. Niki sedikit kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaten menika. Summa ata bil buraq. Kemudian didatangkan buraq. Buraq niku napa? Buraq niku ten mriki lek ndawahaken buraq niku napa? Bahwa dabbatun min dawabil jannah. Satu binatang dari binatang surga. Abyadhu rupinipun petak. Fauqal khimar dunal bagli. Agengipun sak nginggilipun keledai di bawah kuda. Niki lek dipun pirsani agengipun ngaten menika. Yadhu hafiruhu inda muntaha basarihi. Satu kali buraq menika kala wau melompat niki lek ndawaken sejauh mata memandang. Terus jenengan lek nyawang tebih ngaten menika begitu buraq niki kala wau satu kali lompat niku nggih sejauh mata kula panjenengan sedaya memandang. Niku lek ndawaken mensifati buraq. Niki mila saking niku buraq niki kalau dari kata barkun. Barkun niku maknanipun kilat. Yang pasti binatang buraq itu adalah binatang surga. Dan ketika malaikat Jibril saat itu pula diperintahkan oleh Allah untuk mengambil salah satu dari binatang dari surga, malaikat Jibril ini kebingungan. Begitu masuk ke surga, lendawahaken semua binatang buraq itu indah dan bagus. Tidak ada satu pun yang cela dari semua binatang surga. Keranten napa wonten swarga mboten nate susah. Semua dalam posisi enak. Ngantos malaikat Jibril lek ndawahaken berputar di surga untuk mencari buraq niki ngantos 7 kali ia berputar. Saat itu bingung mencari buraq mana yang harus dikendarai oleh Rasul. Setelah yang ke-7 kali berputar, dan mriki lek ndawahaken malaikat Jibril niku pinanggih satu binatang buraq, engkang buraq niki kalau lek ndawahaken dalam posisinya ia tidak bisa tidur, ia gelisah, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dan buraq di saat itu yang lain itu gemuk-gemuk, hanya satu ini yang kurus. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya buraq, kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau tidak bahagia seperti binatang yang lain?" Niki buraq niki lek jawab kados pundi? Aku kini susah bukan karena apa-apa. Kalau aku melihat wajah temanku, di keningnya selalu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau La ilaha illallah aku sudah tahu dan faham, tapi Muhammadur Rasulullah itu yang menjadikan gelisah buatku. Siapa orang yang paling agung, siapa orang yang mulia, yang namanya selalu ditulis di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini aku gelisah karena aku berpikir tentang itu. Aku sangat rindu dengannya. Mila saking niku dawuh para malaikat, dawuh para ulama, lek kula panjenengan sok ngersakaken pinanggih kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memiliki sifat sama seperti sifat buraq ketika ia gelisah. Pripun nek ndawaken tidak bisa makan karena ia puasa setiap saat. Dia saat itu pula tidak bisa tidur karena di malamnya ia selalu menjalankan sholat malam. Dengan kita saat itu memiliki sifat untuk seperti itu, insya Allah kita akan mudah juga bertemu dengan Rasulullah. Niku lek ndawaken sifat buraq menika ingkang dipun pundhut kalian malaikat. Begitu malaikat menika kalau dipun pundhut lek ndawaken wonten mriki, idza syuri'a fis su'ud tala rijlahu syai'an fa syai'an. Lek nindawuhaken apabila binatang buraq niki kalau badane minggah datang gunung, lendahaken kaki belakangnya itu akan memanjang sedikit demi sedikit. Apabila ia turun niki ila api ambake niki kalau badane mandap niku lek ndawahaken maka kaki yang depannya itu pun juga akan memanjang sedikit demi sedikit, dan yang belakang itu akan memendek sedikit demi sedikit. Niki lek ndawahaken
sifatipun buruk ingkang wonten mriki niki kala tidak masuk akal semua. Keranten napa? Memang kisah Isra dan Mi'raj semua tidak masuk akal. Tapi kita wajib untuk percaya, dan itu merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lendawaken niki ten mriki wa idza syuri'a fil hubut talat yadahu syai'an fa syai'an. Lek mandap kaki depannya, ten mriki lek ngaturaken tangan bukan kaki. Yadahu lek ndawahaken wonten mriki talat syai'an fa syai'an. Kadzalika muhafizatan ala raqibihi. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena menjaga orang yang mengendarai ada di atasnya, biar dia tidak napa mboten tersakiti dengan naik dan turunnya. Niki alasanipun ngaten menika kala wau. Niki ngantos didhawahaken wonten mriki lahu janahan, dan buruk niku memiliki dua sayap. Niki lek ndawahaken. Lah sayape panggene ten pundi? Fi fakhidhihi. Ada di pahanya. Niki lek ndawahaken yakhfizu bihima rijlaihi ayyarfa'u wa yu'inu. Setiap ini digerakkan itu akan mempermudah untuk lari dan terbang. Niki fadzahaba sallallahu alaihi wasallam liyarkabahu fastas'aba alaihi fa'amsakahu Jibril alaihi salam. Begitu Rasul niki kalau pinanggih kalih buruk menika kala wau mau dikendarai Rasul, buruk ini sulit. Badhe dikendarai niki mboten enggal-enggal kersa dipun kendarai. Lajeng kalian malaikat Jibril dipun cepengi binatang buruk menika kala wau. Sampun dipun cepeng niki kala tasih angel lek ndawahaken ditumpaki buruk niki dereng purun. Malaikat Jibril langsung ndawahaken, "Ala tastahi ya buruk, ma raqibaka ahadun akrama 'alallahi ta'ala minhu." Dawuhipun malaikat Jibril ndawahaken kados pundi? "Ya buruk, apakah engkau tidak malu? Karena tidak ada orang yang akan mengendarai kamu yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali beliau. Inilah Muhammad Rasulullah." Nah, niki begitu buruk menika kala dipun aturaken ngaten menika kala wau. Lek ndawaken falamma sami'a dzalika istahya hatta imtala ajasadahu arakan. Begitu didawahaken ngaten menika, buruk ini memiliki rasa malu. Lek ndawahaken malu dengan itu tadi. Ngantos lek ndawahaken karena malunya tubuhnya dipenuhi dengan keringat dan gemetar. Niki lek ndawahaken ngaten menika kalau waqarra hatta raqibahu fasara bihi. Sehingga saat itu pula lek ndawahaken buruk niki kalau wau saged napa lek tiyang Jawa lek ngaturaken jerum kemudian dikendarai oleh Rasul sampai ke Makkah, sampai ke Baitul Maqdis. Niki lek dipun pirsani kaitanipun kalian buruk ngaten menika kala wau. Tapi untuk Isra dan Mi'raj niki kalau sudah tidak ada khilaf lagi bahwa Isra dan Mi'raj ini bagi Rasul ruh dan jasad, dan itu merupakan mukjizat kala wau. Tapi inti saking sedaya menika kala untuk apa? Kagem kula panjenengan sedoten mriki niki kala wau kok Rasul niki diberi keagungan seperti ini. Niki lek ndahaken karena apa? Karena untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Biasanipun setiap ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul itu pasti lewat malaikat Jibril. Tapi kali ini tidak. Langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Kenapa? Karena unggulnya salat 5 waktu. Kenapa kok namung salat 5 waktu niki unggul? Didawahaken ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang ke-7. Setiap ada di langitnya, di situ ada malaikat yang melakukan satu ibadah. Langit pertama, langit kedua, ketiga, dan sampai ke-7. Di situ ada malaikat yang selalu beribadah. Ada yang selalu membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di langit yang kedua pun juga melihat para malaikat yang saat itu selalu melakukan ruku, karena diperintahkan oleh Allah untuk ruku, mulai diciptakan sampai nanti di yaumul qiyamah akan selalu ruku. Di langit yang ketiga melihat malaikat yang bersujud, mulai diciptakan
bersujud, tidak akan pernah mengangkat kepalanya sampai nanti di yaumul qiyamah, kecuali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketemu dengan malaikat yang bersujud tadi, malaikat memberikan salamnya, Assalamualaikum ya malaikat Allah. Saat itu pula malaikat langsung terbangun, menjawab dengan katanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud lagi sampai nanti di yaumul qiyamah. Dari sinilah disyariatkan kalau ruku hanya 1 kali, kalau sujud 2 kali. Kenapa kok sujud 2 kali? Mengikuti para malaikat ingkang ngaten menika kala wau. Sehingga di langit yang seterusnya melihat malaikat yang bertasbih. Ada pula yang melihat saat itu pula malaikat bertahlil. Ada yang saat itu pula membaca tasyahud. Yang terakhir yang di langit ke-7 melihat para malaikat yang saat itu pula mengucapkan kata salam. Setuwo ngaten menika. Begitu Rasulullah niki kalau pirsa dengan kejadian para malaikat yang seperti ini. Malaikat saat Rasulullah saat itu pula merasa gelisah dalam hatinya, ngaturaken alangkah enaknya malaikat bisa beribadah mulai diciptakan sampai nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah saat itu pula merasa bagaimana agar umatku bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya para malaikat. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala melihat kegelisahan Nabi karena apa? Karena melihat ibadahnya para malaikat. Lajeng kalian Allah dipun perintahaken untuk sholat 5 waktu yang awalnya dari 50 ngantos dados gangsal wekdal. Wonten mriku didhawuhaken kaitanipun kalih menika kala ya Muhammad, kalau umatmu mau menjalankan sholat 5 waktu itu mendapatkan pahala seperti pahalanya sholat 50 waktu. Kalau mau sholat seperti 5 waktu ini tadi mendapatkan pahalanya seperti pahalanya para malaikat yang ada di langit 1 sampai langit ke-7. Berarti unggul no mboten umat Muhammad ngaten niku. Unggulnya ada di sini. Tapi sayangipun tiyang niku lek diajak untuk sholat ngeten niki kok wangel tenapa. Keranten pahalanya terlalu besar. Nggih, terlalu besar pahalanya. Nah, seandainya kita tahu pahalanya sholat yang kita lakukan dan pahala itu ditunjukkan di hadapan kita, diberikan kita di dunia, maka kita tidak akan mampu membawa pahalanya sholat itu tadi. Mila saking niku ngantos didhawuhaken inti dari semua pendidikan itu juga ada di sholat. Nika Nabi Ibrahim lek ndhawaken ketika Nabi Ibrahim kagungan putra Nabi Ismail. Nabi Ibrahim lama tidak memiliki putra. Setiap malam hanya selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi doh pangeran kula, hab kula aturi paring panjenengan li dhumateng kula minas sholihina saking pinten-pinten putra ingkang sholih. Niku doanipun Nabi Ibrahim selalu itu, Rabbi habli minas sholihin. Tapi begitu diparingi putra, niku tibanipun putra ingkang sholih saestu, tapi untuk mendidiknya pun masih sulit. Padahal niki putra ingkang sholih. Gimana dengan anak-anak kita? Nah, pendidikanipun Nabi Ibrahim lek ndawaken kados pundi? Untuk mendidik putra Nabi Ibrahim lek ndawaken Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Niki doanipun Nabi Ibrahim kaitanipun untuk mendidik putra. Ten mriki Rabbana duh pangeran kula inni sayektosipun kula askantu, aku menempatkan min dzurriyyati dari anak-anakku biwadin di satu jurang ghairi dzar'in yang tandus tiada tanaman sama sekali. Kula jenazah napa wonten delehne putra di tempat yang tandus tidak tumbuh tanaman sama sekali. Napa wonten? Enggak berani. Mesti dipadosne tempat yang strategis mudah untuk usaha. Mayoritas menempatkannya seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim mboten.
Mendidik putranipun ditaruh di satu tempat yang sangat tandus, tidak tumbuh tanaman sama sekali. Tapi ada unggulnya. Unggulnya ten pundi? Diterusaken wonten ayatipun lek ndahaken inda baitikal muharram. Tapi di sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Niki lek ndawahaken didik putra niku sing paling sae ten sanding masjid. Dawe Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Duh pangeran kula, kersane yoga kula niki kersa nglampahi salat. Berarti lek nglampahi salat terus wonten masjid, salate piyambak napa jamaah? Sudah pasti berjamaah. Sudah salat berjamaah, unggulnya salat berjamaah nggak ada tandingannya. Unggulnya salat jamaah kula sering sangat matur wonten ngersa panjenengan. Mila saking niku kula niku lek wonten tiyang bangun masjid kula niku paling remen. Berarti apa? Orang di sekitarnya pasti nanti akan banyak yang melakukan jamaah. Dan itu unggulnya satu daerah nggih ngaten menika. Karena apa? Sebaik-baiknya tempat itu adalah masjidnya. Sejelek-jeleknya tempat napa? Pasarnya. Didawahaken ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadzul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicinta oleh Allah itu adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah pasarnya. Kenapa kok ngeten iki? Tapi kenapa kula jenazah niku lek ten masjid kalih ten peken dangu pundi? Kenapa kok lama di pasar? Kenapa kok lebih suka ada di pasar? Niki, gilek diangen-angen kagem kula jenengan sedaya. Sami-sami 1 jam di pasar sama 1 jam di masjid. Dangu pundi? Niki ingkang dipunaturaken nika lek ndahaken kula sering matur wonten ngersa panjenengan ada surat Al-Asr wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Manusia itu diciptakan oleh Allah tidak ada yang dalam keadaan keberuntungan, tidak ada. Semua diciptakan dalam keadaan rugi, khusr. Semua dalam keadaan rugi. Tapi dikecualikan oleh Allah. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu. Satu orang itu harus beriman. Tidak cukup hanya beriman saja, tapi harus diteruskan dengan amal. Wa amilus sholihat. Beriman, amal solih. Amal solih ini amal napa? Napa Pak amal solih niku napa? Napa namung salat tok? Bukan. Amal solih niki napa? Amal solih niki segala sesuatu yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang solih jaminannya pasti surga. Dan surga seseorang itu bisa didapat dengan mudah kalau orang itu tadi mau. Untuk menjadikan surga dengan amal yang paling mudah niku napa? Pernah ada salah satu dari sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, kula niku jenengan dudoi setunggal amal. Aku maunya hanya satu amal. Mboten kathah, mboten kalih, mboten tiga, mboten kathah. Tunjukkan aku satu amal saja ya Rasulullah. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Lek saya itu melakukan itu maka aku pasti masuk surga. Enten mboten satu amal lek dilampahi mesti mlebu swarga. Niki. Keranten Rasul niki kagungan sifat fatonah. Fatonah niku napa? Cerdas, limpat. Oleh Rasulullah pun juga dijawab dengan satu amal. Dengan amal ini bisa masuk surga. Dijawab kalih Rasul napa? Kun muhsinan. Kun ana sira muhsinan wong kang bagus. Nah, ternyata kunci surga itu bagaimana? Jadilah kamu orang yang baik. Sudah pasti masuk surga. Cekap mboten
Niki kula nyuwun kesaksian panjenengan sae napa sae napa awon. Dengan itu semua mengutarakan sae. Sampun cekap pasti surga napa dereng? Saat niki untuk mengetahui dia baik dan buruk itu bagaimana? Sahabat niki matur malih dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun? Ya Rasulullah, kados pundi kula niku saged pirsa lek kula niku tiyang ingkang sae. Niki sahabat ini termasuk sahabat yang sangat cerdik. Bertanya kepada Rasul, menanyakan hanya satu amal, bukan banyak. Satu amal tapi bila dilakukan pasti masuk surga. Niki. Ternyata jawab Rasul, kun muhsinan, jadilah orang yang baik. Diaturakan tiang baik itu tasik bingung malih. Orang baik itu orang yang bagaimana? Bagaimana aku tahu kalau diri saya ini baik? Dijawab kalih Rasul, kalau kamu menginginkan diri kamu ini baik, tahu kalau kamu baik, nek ndawuhaken sal jironak, sal takono siro jironaka ing tangga siro. Baik dan tidak niku dikengken tanglet dateng tanggane. Jenengan matur ten tangga, aku ki apik apa ora? Saat itu pula dijawakan kalian Rasulullah, fa in qalu annaka muhsinun fa anta muhsin. Kalau tetangga kamu mereka semua menjawab muhsinun, kamu itu orang yang baik, fa anta muhsin, maka engkau memang benar orang yang baik. Fa in qalu, apabila mereka semua berkata anta musiun, engkau adalah jelek, fa anta musi, maka sudah pasti engkau adalah orang yang jelek. Dados baik dan tidak niku mboten tanglet awake dhewe tapi ken tanglet tanggane. Loh niki lek dipun pirsani ngeten seakan tetangga itu segala-galanya. Saat niki sing paling baku ingkang pundi? Kapan kita seorang tetangga yang saat itu pula berani untuk mengutarakan tetangga kita baik? Kulon jenengan lek ditangleti tangga kulon jenengan sae napa sae? Jawabane napa? Sinoso sampun ngapusi jenengan panggah ngaturaken sae. Nah iki kula nu kadang wonten kematian sing ngaten menika yang selalu timbul tanda tanya. Jenengan ketika ditangleti, kula nyuwun kesaksian jenengan jenazah niki sae napa sae? Sae napa awan? Jenengan muni sae niku benjing ten yaumul kiamah tanggung jawab dengan kesaksian jenengan napa mboten? Nah, niki sing paling baku wonten mriku. Nah, kagem kula panjenengan sedaya bisa untuk menjawab sae atau buruk apabila kita sudah melaksanakan hukukul jiron. Haknya tetangga kita berikan atau tidak? Kalau kita sudah memberikan hukukul jiron, maka saat itu kita berhak untuk mengutarakan baik. Haknya tetangga niku napa? Lek ndaken di antaranya pemriki wa idza marid ma fa idza marido uttahu. Apabila tetangga sakit, jenguklah. Jenengan ketika ada tetangga yang sakit natin jenguk napa mboten? Niki insyaallah dengan seperti itu berarti kita sudah punya satu, kita adalah orang yang baik. Niki fa idza stakradahu istakrata. Apabila engkau saat itu ada tetangga yang meminjam uang, maka pinjamilah. Nek tanggine jenengan dukiten jenengan nyuwun utang, jenengan utangi napa mboten? Nah, ten mriki kaitanipun dengan hukukul jiran wonten mriki. Ketika panjenengan punya, jangan bilang tidak punya. Niki, jangan suka untuk menipu. Lek jenengan saged ngeten iki, maka saat itu pula memang benar jenengan tiang engkang saya ahli surga itu ya seperti itu. Ketika ada orang yang pinjami ketika kamu punya. Lek mboten gadah, nggih matur mboten gadah. Ketika punya jangan bilang tidak punya. Tapi saya tiang engkang utang niku tiang engkang kados pundi? Kok jenengan kagungan arta wonten tiang engkang utang. Ketika jenengan tagih kok mboten saged bayar. Niki
ten mriki niki kalau wajibnya diberi tempo. Ya wis lek saiki gak iso tak weni tempo 1 bulan lagi, itu wajib memberi tempo. Sunnahnya napa? Sunnahipun setunggal. Timbangannya awakmu panggah mikir bayar tak bebas niae. Niku sunnah. Tapi itu sunnah mengalahkan pahalanya wajib. Padahal biasanipun ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan ibadah wajib. Yang bisa mengalahkan ibadah wajib hanya 2 masalah. Yang satu niki wau. Jenengan nek kagungan tanggi ngampil dateng jenengan kok mboten saged bayar. Niki jenengan aturaken, ya wis tak kasih tempo 1 bulan lagi, itu wajib. Sunnahnya timbangannya awakmu panggah mikir bayar wis dianggap lunas saya, aku ridho dan ikhlas. Niku sunnah. Tapi sunnah ini mengalahkan yang wajib. Niku satu di situ. Yang kedua, napa? Salam. Orang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajibnya menjawab salam dan sunnahnya mengucapkan salam. Yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Jadi hanya 2 hal niki sunnah yang mengalahkan ibadah wajib. Niku. Di antaranya malih yang menjadikan seseorang bisa mengutarakan tetangga menjadi baik. Ini sing paling angel sing keri dewi niki. Napa lek ndawaken la tu'zi jironaha birihi kidrika illa antagrifa minhu. Jangan sekali-kali disakiti tetangga dengan bau masakan yang kamu masak. Illa antagrifa minhu. Lek jenengan masak kok masakan jenengan eco. Nah, niku lek perintah saking Rasul ken ngatai kuahipun. Kemudian ambilkan sedikit darinya untuk tetangga kita. Niku carane ngeten niki. Dadi kok jenengan masak eco dan bau itu tadi kemana-mana, maka saat itu pula harus kita berikan sedikit darinya, maka saat itu pula akan menjadi gugur. Jenengan lek mboten nate nyakiti dengan bau masakan nganten menika, berarti patut dikatakan tetangga yang baik. Niki sing bahaya bakul sate barang ngoten niku bahaya niku. Setiap tetangga yang mencium baunya monggo diicipi sekedhik darinya. Niku mestine nganten niku kalau wau itu tetangga yang baik. Niku ngeten menika kala wau. Untuk ahli surga ya seperti itulah seseorang yang mungkin bisa mendapatkan ahli surga. Insyaallah. Niku lek dipun pirsani satu orang yang mengutarakan kepada Rasulullah tentang niku, dan dengan salat itu bisa mendapatkan segala-galanya. Salat niku kalau lek ndawahaken kalau dilakukan dengan berjamaah sing nomor 1 keunggulane napa? La yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan pernah fakir di dunia. Jenengan remen miskin apa remen sugih? Niki lek dipun pirsani wonten mriki sudah pasti. Dados lek jenengan kepengin sugih nu mboten usah keng luar negeri. Mboten usah kesah ten pundi-pundi. Bagaimana? Jaga salat 5 waktu pasti akan menjadi kaya. Karena janji Rasul la yusibuhu fakrun fid dunya. Jenengan mboten percados, buktikan mulai niki jangan tinggalkan salat berjamaah 5 waktu, pasti akan dicukupi oleh Allah. Nah, iki lek diangen-angen saestu ya mosok to Pak mek berjamaah kok seperti itu. Niki mungkin jenengan lek ngangen-ngangen kathah Mbah Yai ingkang jagi salat 5 waktu dengan berjamaah niku. Jane niku nggih mboten kathah, tapi setiap kepengin napa mawon kok keturutan ten napa. Lah niku kok enten Mbah Yai kok fakir, mungkin mboten nate jamaah. Namun hanya memberi fatwa saja tapi dia tidak pernah jamaah, tidak bisa memberi contoh. Niki mestinipun nek tiyang niki kalau sudah menjaga salat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah la yusibuhu fakrun fid dunya. Sing nomor kalih yurfa'u anhu adzabul qabri. Siksa kubur akan dihilangkan darinya. Benjing ten alam kubur mboten badhe disiksa kalian Allah. Napa berarti mboten enten siksa nih? Ada siksanya, tapi yurfa'u anhu, diambil oleh Allah. Orang ini tidak akan pernah disiksa. Iku sing nomor kali. Sing nomor 3 lek ndawaken napa?
Yu'to kitabuhu biyaminih, mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Sing nomor 3. Sing nomor sekawan, yamurru ala sirati kal barqil khatif, melewati siratal mustaqim bagaikan petir yang menyambar. Dados mboten kathik kecemplung neraka jahanam riyin mboten. Niki langsung kemawon melewati dengan mudah. Niki sing nomor gangsal, sing paling unggul, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin, akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa diperhitungkan amal dan tanpa disiksa. Enak nomboten? Enak, tapi sholat jamaah aurat menjaganya. Niki biasane jenengan bisa menjaga sholat ngeten niki lek pas nikmate kathah napa nikmate telas. Mboten. Ketika kula panjenengan bisa menjalankan sholat jamaah ngeten niki tertib, niku pas jenengan diparingi nikmat kathah napa kalian Allah pas nikmate namung sekedhik. Keren. Lah niki kok kula jenengan kok memperbaiki amal ngeten niki pas nikmatnya sekedhik, berarti kalian Allah panggah diparingi nikmat sekedhik mawon. Keranten napa unggulnya di situ jenengan? Niki mila saking niku, lek nek pas panen niku malah rajin jamaah napa malah mboten. Niki dari situlah mila saking niku jenengan nek kepengin setiap hari panen mawon, salat jamaahnya harus ditata. Ini inti dari Isra dan Mi'raj nggih namung niku. Bisa menjalankan sholat dengan baik, apalagi sholat itu bila dilakukan dengan berjamaah, itu merupakan satu keunggulan. Jenengan mboten sageden masjid, monggo kalih garwa. Mboten saged kalih garwa, kalih putra. Lho Pak, bapak ini kula sampun wangsul king masjid, sampun jamaah, gek kula mboten. Nggih jenengan nyuwun, ya ulangi sholatnya imamin. Aku akan makmum denganmu. Boleh, boleh, namanya i'adatus sholat, mengulang sholat. Boleh, asalkan yang kedua dilakukan dengan berjamaah. Insya Allah. Niki lek kula jenengan sedaya tibane kepengin sugih niku penak, pokok sholat 5 waktu dilakukan tertib mesti sugih. Kok dereng sugih, monggo jenengan pirsani sholate godang napa mboten. Lho Pak, kula niku sampun tertib, tapi kok dereng salat jenengan sampun derek dawuhipun Rasul sallu kama raaitumuni usolli napa dereng. Salate kados salate Rasul napa dereng. Napa malih sekedap malih niki kula jenengan lumebet wonten wulan Ramadan. Wulan Ramadan niku biasanya identik dengan salat tarwih. Niki kula lendahaken wonten kitab-kitab kuwatah sangat. Banyak sekali orang yang menjalankan sholat tarwih merasa dirinya pahalanya banyak, tapi ternyata di hadapan Allah nol, nggak ada nilainya sama sekali. Keranten apa? Biasane lek tarwih kesusu. Tarwih milih sing cepet napa sing dangu? Niku. Dari situlah yang biasanya menjadikan masalah niku ten mriku. Karena apa? Dengan sholat tarwih cepat niki biasanya yang dihilangkan 2. Satu tumak ninah yang termasuk rukun kalau wingi sampun dipun bahas. Yang kedua napa? Al-Fatihah. Banyak sekali orang yang tidak masbuk, tidak baca Al-Fatihah. Padahal didawahkan kalian Rasulillah, la sholata liman lam yaqra'ul Fatihah. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Banyak sekali orang yang tarweh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Fatihah dereng rampung, sampun ruku, padahal dia bukan seorang yang masbuk. Iki insyaallah niku kaitanipun dengan salat tarawih ngaten menika kala wau. Insyaallah. Iki pangapunten saderengipun nyuwun hadiah Fatihah nggih ditujuaken dumateng ruh jasadipun Ibu Hajah Sukarmi binti Bapak Haji Asir ingkang saat menika nandhang gerah. Mugi-mugi kalian Allah segera diparingi kesembuhan, dipanggihaken obatipun, disehataken kados biasanipun malih insyaallah. Niki semanten ugi sedaya keluarga kula panjenengan sedaya ingkang saat menika nandhang gerah. Mugi-mugi kalian Allah enggal-enggal dipanggihaken obatipun, disehataken kados biasanipun malih. Biniati syifa wad dawa. Ausanillah ruh wasajasadi Ibu Hajah Sukarmi binti Bapak Haji Asir.
Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah malih wonten mriki nyuwun hidayah Fatihah malih tujuaken dhateng keluarga besar Bapak Haji Asir, Pak Haji Saini, mugi-mugi panjenenganipun Ibu Saini, Ibu Hajah Saini diberi panjang umur, selalu diberi kesehatan. Begitu juga semua yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang jembar, yang barokah insyaallah. La hadziniyah as-salihah, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten niki nambah sekedhik lek wau kaitanipun kalian napa? Kaitanipun kalian Isra dan Mi'raj. Kalau wingi kita telah membahas sedikit kaitannya dengan azan. Di dalam sholat kalau wingi ada yang disunahkan azan dan iqomah. Ada yang disunnahkan azan saja, ada yang disunnahkan iqomah saja, ada yang tidak disunnahkan azan dan iqomah. Ada yang saat itu pula tanpa ada apa-apa. Maksudipun enten ingkang dengan kata as-sholatul jami'ah, enten ingkang boten dipun sunnahaken. Kalau wingi lek dipun pirsani kaitanipun dengan sunnahnya azan, ten mriku lek ndawahaken apabila itu di salat 5 waktu yang diwajibkan. Salat 5 waktu itu disunnahkan azan dan iqomah. Kadang wonten ingkang disunnahaken iqomah kemawon, jamaahnya wanita. Apabila di situ ada laki-laki tidak boleh menggunakan pengeras, namun iqomah begitu saja. Niki ada disunnahkan iqomah saja tanpa azan untuk orang yang menjalankan sholat jamak. Sholat yang kedua itu tidak disunnahkan azan tapi langsung iqomah saja. Ada yang tidak disunnahkan azan dan iqomah menggunakan aba-aba as-sholatul jami'ah. Semua sholat yang disunnahkan untuk berjamaah. Kadang ada sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah, tapi dilakukan dengan berjamaah. Niku mboten sunnah adzan, mboten sunnah iqomah, juga tidak sunnah aba-aba. Lek tarweh disunahkan berjamaah. Niki insyaallah untuk bahasan sholat tarweh nanti kita bahas di tanggal 1 Maret 2024 untuk malam Sabtu Pon. Pangapunten merupakan satu pengumuman kagem kula panjenengan sedaya. Kawula saged makempal kalian panjenengan wonten majelis taklim Az-Zaini mriki niku saklintunipun Ahad Pon pagi niku wonten Sabtu malam Sabtu Pon dalu. Jamaah maghrib di sini antara maghrib dan isya. Niki kita bisa bertemu. Biasanipun maos Ratibul Haddad, maos manten maos Ratibul Haddad ada sedikit kaitanipun kalian mau idoh ngaten menika, namung istilahipun tausiah. Hanya 10 menit, 15 menit azan isya selesai. Yang menginginkan taksih bahas ilmu saged nerusaken, ingkang boten ngersakaken kundur nggih pareng. Niku biasanipun ngaten menika niki wonten malam Sabtu Pon niki insyaallah masih ada satu waktu lagi sebelum Ramadan, itu berketepatan tanggal 1 Maret 2024 niki malam Sabtu Pon insyaallah. Niku kagem kula panjenengan sedaya kaitanipun dengan bahasan sholat tarawih dan sebagainya, insyaallah nanti akan kita bahas seperti itu. Dados sholat tarawih niki dipun sunnahaken, ada kata-kata shollu sunnatat tarawihi rak'ataini jami'atar rahimakumullah. Nah niku mesti enten niku namine napa? Muraqi, orang yang menaikkan untuk sholat. Niku antawisipun menika. Kalau wingi sampun bahas kaitanipun dengan syaratnya muadzin. Syaratnya muadzin harus satu Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga laki-laki, yang keempat mengetahui masuknya waktu. Walaupun ada orang perempuan yang saat itu pula suaranya sangat merdu,
Niki suaranya sangat merdu, untuk adzan itu tidak diperbolehkan, tidak disunnahkan untuk wanita, itu hanya untuk laki-laki saja. Dados muadzin perempuan itu tidak ada, muadzinnya hanya laki-laki. Niku adzukurah fala yasihu min unsa au khunsa illa li nafsihima au jama'atan lin nisa. Boleh, tapi kalau memang jamaahnya semua wanita, nggak ada laki-laki sama sekali. Kenapa? Karena suaranya wanita aurat. Nah, kenapa kok aurat? Tiang jaler niku lek ningali swanten tiang setri mireng swantene tok niku sampun bingung. Dereng pirsa tiange. Walaupun terkadang niku napa? Tiang jaler niku bingung nggih. Napa? Mirsani suarane sekeco bareng dipirsani kalih tiange mboten sami. Niku kadang Kang ngaten menika niku mila saking niku suara wanita itu aurat. Niki lek dipun pirsani kaitanipun dengan adzan. Ten mriki ada sedikit sunnah-sunnahnya adzan. Ten mriki lek ndaken yang pertama harus tartil, ai bitta'anni. Adzan niku mboten pareng cepet-cepet. Niki kaitanipun kalih menika harus tartil. Yang kedua raf'us saut. Suara orang yang adzan itu tidak boleh dengan suara yang pendek, walaupun bisa keras dengan pengeras. Terus maksudipun pripun? Lek tiyang Jawa lek ngaturaken wong adzan suarane kudu jengek. Jengek niku napa? Kudu banter dengan nada yang tinggi. Mboten bareng namung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun semua mendengar. Niki, tapi suaranya dengan nada yang rendah. Niki mboten sunnah. Sunnahipun diberikan nada yang tinggi. Keranten apa? Adzan niku pengumuman. Adzan lughatan al-i'lam. Adzan niku pengumuman. Lah pengumuman niku lek ngumumne namung pengumuman. Pengumuman. Napa enten sing greget? Niki mboten niki namung napa gambaranipun adzan itu al-i'lam. Mila saking niku sunnahnya harus dengan suara yang lantang dan suara yang keras. Lek ndawaken arfa'u wa andanu, karena suaranya lebih keras dan lebih merdu. Niku alasanipun ngaten menika. Niku mila saking menika dipun dawaken raf'us saut. Alasanipun napa? Likayakuna ablag fil i'lam, agar mencapai satu tujuan dalam pengumuman. Niki semanten ugi ada disunnahkan taswif fi adzanil fajri. Taswif niku napa? As-sholatu khairum minan naum. Itu ditambah as-sholatu khairum minan naum. Kula jenengan lek jawab pripun? Dikathah sing mboten saged. Sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Saged sodakta wa barirta, boleh sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh kalih-kalih niki pareng. Terus ketika wonten as-sholatu khairum minan naum. Nah, mestine azan niki kala wau sing mboten pareng didawakne naume. Sholatu khairum minan naum. Mboten turune sing didawakne. Niku. Tapi ten mriki mestinya dari gunnahnya. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Mayoritas tiang adzan as-sholatu khairum minan naum. Itu yang terbanyak seperti itu. Mestinya naumnya tidak panjang. Niki kaitanipun kalih menika. Niku sunnah. Semanten ugi sak lintune taswib ten mriki sunnah tarji. Tarji niku napa? Bahwa al-ityan bisyahadaten sirran qabla al-ityan bihima jahran. Tarji niku napa? Dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah niku sunnah membaca dulu sir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah wekdal asyhadu alla ilaha illallah, sebelum itu niku maos riyen lirih asyhadu alla ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Nah, niki sunnah, niki namine tarji. Tarji itu mengulang. Makna dari tarji. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggih ngoten. Maos riyen lirih, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, niki namung ngoten niku sing setunggal mboten. Satu mendapatkan pahala, yang satu tidak. Karena apa? Yang satu memiliki ilmu, yang satu tidak. Bentene ten mriku niku disunnahkan tarji di syahadatain. Semanten ugi wadul muadzin usbu'aihi al-musabbihataini fi udhunihi ay as-somahain. Sunnah tiang azan niku jari telunjuknya diletakkan di lubang telinga somahain. Azan niku sunnah niki. Alasanipun napa kok ngeten niki? Keranten tiang niki kalau badane bengok buanter mboten kraos. Niki tidak akan malu dengan suaranya sendiri karena yakin suaranya indah. Mila saking niku disunnahipun menika kala wau. Wadul muadzin usbu'aihi ay al musabbihatain. Ingkang nomor 6 al iltifat fil adzan wal iqamah indal khay'alah falyatafid yaminan indal khay'alatil ula wasimalan idza bata bil khay'alatis saniyah. Adzan ten mriki lek wekdal hayya 'alas shalah niku sunnah noleh nengen. Lah kapan mulai menoleh? Awal hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lek niki hayya 'alal falah noleh ke kiri. Hayya 'alal falah. Niki ternyata menoleh ke kanan dan ke kiri. Ngeten niki nggih sunnah. Begitu kita melakukan ini pahalanya bertambah. Padahal niki jarang tasian tiang adzan sing nglampahi niki. Tarji kemudian hayya 'ala. Niki nggih tasik dereng niki. Al ijabah minal mustami' fil adzan wal iqamah walau min junubin. Yang nomor 7 sunnah menjawab adzan dan iqamah. Niki. Semanten ugi ingkang nomor 8 ibdalu hayya 'alah wal khauqalah lil mujib wa ba'dhum yaqulu al afdalu jam'u baina hayya 'alah wal khauqalah. Bentenipun lek sing khauqalah hayya 'alah niki la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niku antawisipun malih berdoa setelahnya kados doa yang sudah masyhur insyaallah. Niku lek dipun mirsani pinten-pinten sunnah ngaten menika kala insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi adalah tausiah-tausiah serta siraman-siraman ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita semua pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, Masjid Az-Zaini ada keberkahan yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu nikmati. Kepada yang bertugas disilahkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan tugasnya. Sekali lagi, Masjid Az-Zaini ada keberkahan yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa nikmati. Untuk kepada yang bertugas mempersiapkan untuk melaksanakan tugasnya. Baik, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badi derek tanglet bab utang piutang Pak Yai. Seumpama seorang mempunyai hutang bihutang, belum sampai menyaur hutang sampai meninggal dunia, terus si keluarganya itu tidak bertanggung jawab, apakah bisa dijamin masuk ke surga? Nggih, sampun sebah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki kaitanipun dengan hutang. Ketika ada orang saat itu pula memiliki hutang, belum bisa membayarnya, tapi saat itu sudah meninggal dunia, apakah orang yang seperti ini bisa untuk mendapatkan surga? Niki lek dipun pirsani kaitanipun kalih menika. Ingat, kaitannya dengan hutang.
selamanya hutang itu tidak akan bisa terbayarkan kecuali orang yang menghutanginya ridho, mengikhlaskan. Nah sekarang kaitanipun dengan hutang. Seseorang yang berhutang, ingat harta waris tidak boleh dibagi dulu sebelum hutangnya dibayar. Karena apa? Ketika ada orang yang meninggal, saat itu pula yang dilihat pertama kali hutang yang berhubungan dengan harta. Mungkin ada harta yang digadaikan atau gimana, maka saat itu harus ditebus terlebih dahulu, maka kemudian bisa untuk dibagi. Yang kedua, dilihat hutang yang berhubungan dengan mayit. Mayitnya gadah hutang napa mboten? Lek nek gadah hutang maka harus dibayar terlebih dahulu, dan hutang itu belum bisa untuk dibagikan. Napa waris belum bisa untuk dibagikan. Yang ketiga, harus melihat wasiat. Yang meninggal punya wasiat enggak? Kalau ada wasiat, wasiatnya kok kurang dari sepertiga harta yang dimiliki, maka wasiat harus dilakukan. Kalau lebih dari sepertiga, meminta izin dari semua ahli warisnya, baru saat itu bisa untuk dibagi. Setelah itu baru bisa dibagi waris. Ingat, ketika saat itu masih punya hutang, harta sudah dibagi, dan mereka ini tidak ada, kenapa? Tidak halal kaitannya dengan itu, karena itu murni haknya orang yang meninggal dunia. Lah kok Pak, kalau seperti itu aku nggak dapat apa-apa, dintekne bapak aku nggih bayar utang, ya berarti bapak jenengan mboten ninggal waris, nggak punya waris. Itulah sifat waris niku ngaten menika kala wau. Apakah bisa dia untuk mencapai ke surga lek dereng dibayar mboten saged? Kecuali kalau orang ini memiliki amal yang banyak, begitu diambil hutangnya masih memiliki kebaikan yang lebih. Insya Allah itu hak kaitannya dengan waris. Bila dipun bersani waris ngaten menika kalau wau. Insya Allah menika. Mungkin ada satu lagi. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin berkaitan suara perempuan adalah aurat, itu namun bab azan apa di maksudnya kalau kita membaca Al-Quran pakai pengeras itu termasuk aurat apa? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pangapunten kaitanipun dengan aurat. Aurat itu hanya di adzan saja atau yang lain? Niki kaitanipun kalih menika ini masalah suara perempuan. Niki lek kagem kula panjenengan memang di Indonesia yang seperti ini tidak berlaku. Pangapunten wonten mriki bahasanipun dari syariat Islam. Syariat Islam memang mengutarakan suara wanita itu adalah aurat. Kapan saja, di mana saja, ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka suara wanita itu adalah aurat. Mboten namung ten adzan. Baca Al-Qur'an juga seperti itu, ngapunten. Tadarus niki kalau bisa untuk wanita, suaranya jangan pengeras keluar. Kalau mau pakai pengeras, pengeras hanya di dalam saja. Itu akan lebih afdal dan lebih bagus. Tapi terkadang tiang darus niku lek suwantene mboten dimirengne tiang kathah mboten marem, mboten semangat. Kenapa kok enggak semangat? Ini yang paling harus dijaga di dalam hati niku wonten mriku. Kenapa kalau tidak didengar orang lain niki kok mboten saged? Niki insyaallah kaitanipun kalih menika kala wau. Niki kagem kula panjenengan sedaya, memang murni suara wanita itu adalah aurat. Niki wonten mriku. Kalau di Indonesia itu sulit. Ngaos ngeten niki mestinipun tiang setri ngeten niki niku nggih mboten pareng asline. Nyawang ngeten niki mboten pareng, tapi lek disisihne ngoten ten tebih mboten mirsani nggih mboten purun. Sing rawuh mboten enten. Niki lek dipun pirsani wonten mriki akhiripun kados pundi kita berpikir tentang maslahah dan madharah. Niki mila saking niku ngantos masalah jamaah ngapunten jenengan pirsani ten kitab Uqudul Lucain. Wanita itu jamaah di masjid sama di rumah bagusan mana? Bagusan di rumah di kamarnya sendiri.
Tapi mboten namung ten salat tok, yang lainnya juga seperti itu mestinya. Iki yang paling bagus seperti itu. Tapi lek ten peken mawon saged, mosok nyang masjid gak oleh. Niki, ki sakniki lek dipun mirsani, jaler kalih setri ketika ngerawi wonten pengaosan wonten jamaah kathah jalere nawa setrine. Lho. Saking mriki niki akhiripun monggo diambil maslahahnya. Ingat namung setunggal. Bagi wanita ketika mau ke masjid, mau kemana, satu tidak boleh memakai wangi-wangi. Itu yang pertama. Yang kedua tidak boleh berdandan. Niki. Aslinya yang boleh ke masjid itu yang jelek-jelek aja. Tuh. Yang merasa cantik jangan berangkat ke masjid. Terus lek sing awan-awan mawon ten masjid pareng, yang cantik-cantik nggak boleh. Keranten apa? Menggoda. Niku alasanipun niku menggoda niki. Sing mboten pareng malih napa lek ndawuhaken wanita dzuhai'ah. Wanita dzuhai'ah. Dzuhai'ah niki napa? Lek ngaturne tiyang Jawa wanita sing kemenyek, lek kemenyek niku mboten pareng. Tapi kalau ten Timur Tengah niku sing bidal ten masjid yang sepuh-sepuh, yang sudah ajuzah, terus wajahe diparingi hirit. Wedake niku wedak kunir. Niku kersane ketawis awon. Niku ngoten niku. Itu yang di Timur Tengah yang berlaku seperti itu. Kita semuanya berdoa bersama, mudah-mudahan majelis taklim kita majelis taklim yang penuh dengan berkah insyaallah. Iki ala dhiniyah as-sadihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin kul ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khruj min qulubina kulla qadharin lid dunya kulla mahallin lil khalqi yumilu bina ila ma'siyatika yusuluna anta atik ya khulu bainana baina tahaqquqi billahil khosoh wa mahabbatikal kholisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Dalam ini demikian tadi ada tausiah-tausiah serta siraman-siraman ilmu yang diberikan oleh Romo Kiai Haji Junaidi Imron. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saat ini Masjid Azaini telah memberikan keberkahan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa dinikmati. Untuk kakak kameramen bisa mengarahkan kameranya ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang menikmati keberkahan Masjid Azaini. Gimana ibu rasanya? Nikmat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita bergeser untuk lihat ke bapak-bapak yang sedang menikmati makanannya. Ini dia yang bisa kita lihat dari aula Masjid Azaini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sangat menikmati keberkahan yang telah diberikan oleh Masjid Azaini. Semoga keberkahan yang ataupun sedekah yang diberikan oleh Masjid Azaini bisa menjadi keberkahan serta bisa bermanfaat untuk semua para jamaah Masjid Azaini yang bisa menjadikan berkah.